Apa sebenarnya sosok yang terlibat dalam gerakan bawah tanah untuk meringankan vonis Sambo dan bagaimana masyarakat mengawal sidang Sambo CS hingga putusan hakim nanti berkeadilan tanpa dipengaruhi pihak manapun. Telah bergabung dari luar studio, pemirsa, ada kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak, ada pengacara terdakwa Riki Rizal, Belan Dewangga pribadi, serta pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam juga pemirsa Metro TV dimanapun mereka berada. Oke, salam sejahtera. Saya akan langsung ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, tidak hanya Menko Polhukam, Kompolnas juga menduga ada upaya yang berusaha untuk membuat Sambo lolos dari hukuman, tidak hanya di tingkat pengadilan negeri, tetapi kemudian juga nanti sampai ke tingkat kasasi. Anda tahu siapa yang melakukan gerakan bawah tanah ini? Anda tahu nama-namanya dan tujuannya apa? Saya tahu karena mereka sudah lebih dulu mendatangi saya sekitar bulan Juli 2022. Waktu itu saya katakan, tolong diluruskan dulu duduk soalnya atau perkaranya, soal tawaran-tawaran kalian itu nanti akan saya bantu, saya pertemukan dengan orang tua Brigadir Joshua, kan begitu. Tetapi terus mereka fokus bagaimana supaya perkara ini ditutupi dan tidak terungkapkan gitu. Maka saya tidak setuju. Saya bukannya tidak suka uang, tapi saya tidak mau menikmati uang kejahatan karena itu bertentangan dengan sumpah jabatan saya sebagai advokat dan juga bertentangan dengan asas leluhur saya selaku pendiri bangsa dan negara ini. Demikian juga bertentangan dengan sahabatku Putri Soekarno karena kami dulu komitmen semasa hidupnya harus memperbaiki negara ini, kan begitu. Sehingga saya menolak semua tawaran itu dan saya meminta diluruskan dulu perkaranya, siapa pelakunya, jangan dibuat tembak-menembak mengakibatkan kematian Joshua, tetapi inilah pembunuhan terencana dan saya kasih tahu juga bukti-buktinya, kan begitu. Tetapi namanya juga pertemanan mereka sangat kuat, kemudian kuenya terlalu besar. Siapa sih Pak Kamarudin? Halo, Pak Kamarudin, suaranya hilang. Perkara ini ditutupi. Baik. Itu sebabnya selalu saya katakan kepada Kapolri, tolong jangan hanya dibubarkan Satgasus Merah Putih, tetapi juga harus diaudit dari mana sumber keuangannya. Apakah Pak Kamarudin, siapa yang menawari uang kepada Anda? CQ pemerintah, CQ DPR tidak pernah merancang anggarannya. Bagaimana ini ada suatu kegiatan, anggarannya kita tidak tahu dari mana. Oleh karena itu saya minta supaya dilakukan audit dengan melibatkan BPK dan auditor internasional sekelas PricewaterhouseCoopers dan Ernst & Young misalnya gitu. Terima kasih, silakan. Ya. Pak Kamarudin, siapa yang menawari Anda uang? Jumlahnya berapa? Dan apakah dia anggota kepolisian? Pangkatnya mulai dari Brigjen Pol sampai Irjen Pol, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif. Tetapi itu kan tidak etis saya ucapkan di sini. Dan jadi kalau misalnya Bapak Menko Polhukam dan Kompolnas mengatakan ada itu, saya yakin ada karena Verdi Sambo kan selalu membawa jimatnya kepada pengadilan, yaitu buku hitamnya itu kan, artinya kalau misalnya tuntutannya terlalu keras kepada dia dan istrinya, ya tentu dia akan membuka buku hitam itu, kan begitu. Oke. Oh, ini sudah dilaporkan semua ke Kompolnas, Pak Kamarudin? Nah, Kompolnas itu kan juru bicaranya Polri, juru bicaranya penyidik. Jadi justru Kompolnas itu adalah bagian daripada Verdi Sambo dulu, kan begitu. Jadi apa yang mau kita sampaikan kepada mereka? Justru Kompolnas itu tukang legitimasi perkataan daripada Sambo dan Dirtipidum Polri, kan begitu. Oke, saya ke pengacara dari Riki Rizal. Apakah dari tim kuasa hukum Riki Rizal mengetahui mengenai gerakan bawah tanah ini, Pak Dewangga? Ya, mungkin Bang Kamarudin juga mengikuti dari awal ya bahwa Riki Rizal ini kan berganti PH di awal karena free will-nya dia tidak mau mengikuti skenario, akhirnya dia berganti penasehat hukum, sehingga kami tidak ada di satu kesatuan lagi, Mas, dengan Bapak Verdi Sambo dan terdakwa yang lain,
sehingga kami juga tidak tahu apa gerakan-gerakan yang dimaksud karena klien kami ini ya seorang Bribka gitu Mas, apa powernya gitu untuk buat gerakan seperti itu. Baik, saya ke Prof. Ibnu. Prof, menurut Anda sejauh mana kemudian hakim bisa terpengaruh dengan gerakan bawah tanah ini? Ya, gini, hukum bekerja tidak dalam ruang hampa, itu yang harus pastikan. Nah, karena itu apa yang disampaikan Pak Komarudin itu saya kira dalam berbagai kasus dugaan itu ada. Saya katakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, kan itu loh. Sehingga faktor-faktor internal eksternal itu memang sangat mempengaruhi. Satu. Yang kedua, kalau saya sekarang gini aja, kita harus karena ini sudah peradilan, based on evidence. Buktilah yang bicara. Karena bukti yang bicara, bukti 340, 3840, pembunuhan dan berencana, saya kira kok dari bukti-bukti sampaikan cukup lah ya. Aspek perencanaannya, aspek pembunuhan. Tapi terhadap, ini, angin-angin sampaikan Pak Komarudin, itu memunculkan hukumannya itu bisa berubah. Terbukti, tapi hukumannya berubah. Nah, disinilah yang sering terjadi perubahan-perubahan hukum yang tadinya maksimal menjadi minimal, atau yang tengah, itu bisa terjadi. Titik-titik terakhir, inilah yang harus diwaspadai, mudah-mudahan hakimnya objektif. Ada integritas itu yang kita miliki bahwa perkara ini perkara yang sudah menyangkut seluruh masyarakat bangsa dan negara, menyangkut suatu pembicaraan nasional, presiden, wakil presiden, semua pimpinan negara. Oleh karena itu bagian dari kewibawaan penegak hukum ini sebagai pertaruhan. Jadi sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Komarudin, gerakan bawah tanah, samping tanah, kiri kanan, itu memang perlu diwaspadai. Dan ini bukan yang aneh, Ya, ada, tapi kita kadang-kadang sulit untuk membuktikan. Nah, oleh karena itu Mas, dalam pembuktian ini memang segera dikawal, karena ada 3 kemungkinan, hanya pemidanaan itu nanti bisa naik, bisa turun, karena seorang jaksa itu hanya terikat pada dakwaan, bukan pada tuntutan, kan itu. Tapi kalau alasan pembenaran bebas, saya kira tidak ada. Disinilah saya kira memang goyangan-goyangan yang terjadi untuk menjadikan hukuman ringan, saya kira itu bisa dimungkinkan ada. Saya katakan dimungkinkan. Itu, Mas. Oke, baik. Usai jeda kita akan bahas mengenai agenda persidangan besok, seperti apa kemudian nota pembelaan yang akan disampaikan oleh ketiga terdakwa. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Dewangga, apa poin-poin utama yang akan disampaikan dalam nota pembelaan Ricky Rizal besok? Ya, saya sepakat dengan perkataan Pak Hipnu tadi bahwa kita harus membuktikan perkara ini bersandar pada bukti-bukti. Setelah kita melihat tuntutan jaksa kemarin, tentu keluarga dari klien kami sangat sedih ya, sangat kecewa melihat tuntutannya karena kami melihat dan kami konsisten dari awal, kami ingin perkara ini supaya terang benderang dan bukti yang dipakai harus seterang cahaya begitu. Namun kalau kita melihat isi tuntutan dari jaksa, ternyata banyak yang kontradiktif di dalamnya. Contoh, yang pertama bahwa jaksa mengonstruksikan bahwa ada perselingkuhan Yosua dan Ibu Putri. Walaupun saya yakin ini tuduhan yang sangat serius ya buat almarhum Yosua begitu. Namun itu hanya didasarkan pada bukti poligraf. Nah, sedangkan di dalam tuntutan Ricky Rizal, bukti poligraf ini justru tidak dipakai. Yang mana di situ mengatakan bahwa pengamanan senjata bukan karena perintah orang lain. Nah, di situ kan kontradiktif. Di satu sisi jaksa menggunakan ahli poligraf, di satu sisi tidak. Dan ini menurut kami standar ganda begitu. Dan meeting of mind yang didasarkan oleh jaksa ini hanya kepada obrolan di rumah Saguling lantai 3 ya waktu itu, ketika klien kami naik, bahwa perkataan atau obrolan di lantai 3 itu dirubah kata-katanya oleh jaksa yang menurut kami sudah sangat keluar konteks, di mana kedua terdakwa ya, Ferdy Sambo dan Ricky Rizal itu mengatakan susunan kalimatnya sama, bahwa penembakan dan backup itu satu tarikan kalimat, bukan 2 kalimat yang dipotong. Bahwa jaksa bilangnya kamu berani nggak tembak Yosua, siap tidak Pak, kalau begitu kamu backup, itu tidak ada. Bahkan ada penambahan kata-kata ya sudah tidak apa-apa, itu kan sudah sangat keluar dari apa yang kita dapatkan dari persidangan gitu, sehingga menurut kami sangat melenceng lah ini tuntutan jaksa.
Baik, saya ke Gitu, Pak Mas. Kamarudin. Pak Kamarudin, tuntutan jaksa kemarin dianggap tidak berkeadilan oleh pihak keluarga Yosua Huta Barat. Apakah khawatir bahwa pledoi yang akan disampaikan oleh para terdakwa esok ini bisa lebih meringankan vonis nanti? Betul, tuntutan itu menurut klien saya tidak berkeadilan. Karena menurut jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan pasal 340. Tetapi tuntutannya sangat ringan, yaitu 8 tahun untuk PC, Ricky Rizal maupun untuk Kuat Ma'ruf. Harusnya kalau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ancamannya adalah untuk pembunuhan terencana, hukuman mati seumur hidup atau minimal 20 tahun, kan begitu. Jadi di sini jaksa setelah melampaui persidangan yang sangat panjang justru melambung dengan membuat tuduhan baru, yaitu perselingkuhan. Harusnya selesai penyidikan, selesai persidangan, harusnya perkara sudah terang. Ini menjadi gelap kembali dengan membuat isu atau rumor baru. Inilah yang disebut dengan operasi intelijen. Jadi ada seolah-olah di sini doktrin di kalangan pimpinan Jaksa Agung dan Polri untuk membuat perkara ini tidak terang tetapi gelap terus gitu loh. Tapi saya juga menolak informasi dari Kapuspen Jaksa Agung yang menyatakan bahwa PC sama Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal klaster kedua, karena PC dan Ricky Rizal itu ada di klaster pertama yang sudah jauh-jauh hari merencanakan pembunuhan, khususnya untuk Ricky Rizal misalnya. Dia melucuti senjatanya Joshua, padahal Joshua adalah korban, yaitu korban mau dibunuh oleh Kuat Ma'ruf di Magelang. Kemudian Ricky Rizal itu kan tugasnya di Magelang, tetapi dia ikut mengawal ke Jakarta. Bahkan berdasarkan informasi siapa namanya Baradae, dia mau mencelakakan mobil ketika dia menyetir. Kemudian dia ikut merencanakan pembicaraan pembunuhan itu di Saguling lantai 3, tetapi dia tidak berusaha mencegah, misalnya dengan memberitahu informasi kepada Baradae supaya tidak mau disuruh membunuh. Artinya dia sudah lebih dulu tahu mengenai perencanaan itu, dan dia berbohong terus dan tidak berterus terang kepada Kapolri dan kepada penyidik-penyidik lainnya setelah pasca pembunuhan. Artinya lengkaplah kejahatan yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Demikian juga PC. PC ini adalah otak daripada perbuatan ini dan dia adalah pelaku utama. Sementara Ferdy Sambo adalah mengikuti keinginan PC. Kan begitu. Sudah jauh-jauh hari merencanakan pembunuhan, maka seharusnya hukuman atau tuntutan buat PC adalah sama dengan Ferdy Sambo. Tetapi soal mengenai pengklasteran itu saya tidak setuju. Kemudian terhadap Baradae yang sudah jujur dan berterus terang justru dituntut lebih berat dibanding PC. Harusnya PC yang lebih berat karena saya berikan kesempatan kepada Pak Dewangga untuk menanggapi. Pak Dewangga, klien Anda dianggap bukan klaster kedua tapi klaster pertama. Tanggapan Anda? Ya, mungkin saya tanggapi dulu bahwa Ricky Rizal ini mengetahui dari Magelang. Yang pertama, kalau Ricky Rizal mengetahui dari Magelang, seharusnya Richard juga tahu dari Magelang. Namun tidak pernah ada fakta di persidangan Richard mengatakan bahwa rencana sudah ada dari Magelang. Yang kedua, bila ada komunikasi di hari-hari sebelumnya antara Ricky Rizal terhadap terdakwa yang lain yang berkaitan dengan kasus pembunuhan almarhum Yosua, itu merupakan hal yang mudah bagi jaksa untuk membuktikan. Setidaknya dari CDR itu tidak pernah ada dikatakan dari ahli provider bahwa ada komunikasi. Yang kedua, kalau memang mau dihadirkan saksi dari Meta, dari WhatsApp, itu juga bisa dihadirkan oleh jaksa. Sekarang pertanyaannya, apakah jaksa tidak mau atau tidak mampu untuk membuktikan ahli tersebut? Lalu saya juga mau mengatakan bahwa saya agak bingung, cuma ini haknya kuasa hukum keluarga dan keluarga lah ya, bahwa di sini kan terang begitu siapa yang menyuruh lakukan, siapa yang mengeksekusi. Saya hanya tidak masuk di akal bagaimana keluarga korban ini bisa mengampuni orang yang sudah membunuh anaknya, namun tidak dengan yang lain begitu. Walaupun saya sangat mengakui dan angkat topi untuk Bang Kamarudin di awal sangat vokal terkait hal ini gitu, sehingga jaksa kemarin berpikiran bahwa yang mengangkat dan membuka kasus ini adalah dari keluarga sendiri, dari PH Bang Kamarudin sendiri begitu. Mungkin itu tanggapan saya. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau misalnya nota pembelaan yang disampaikan besok adalah
bantahan maupun kemudian sanggahan yang sudah disampaikan oleh terdakwa di sidang-sidang sebelumnya, seberapa besar kemudian nota pembelaan seperti ini bisa mempengaruhi hakim dalam memberikan putusannya nanti? Ya, saya kira ini memang suatu yang harus dipahami bersama. Bicara hukum adalah bicara perspektif ya, antara perspektif nasihat hukum terdakwa, nasihat hukum keluarga, dan demikian juga adalah penuntut bukti. Dalam uji korelasi, uji bukti itulah ada waktu yang cukup nanti insya Allah hakim akan melihat sejauh mana korelasi, karena ini kan sudah panjang ya, sudah panjang dan bukti itu sudah cukup. Cuman sekarang masalah memang undang-undang khusus 1 hari dan maksimal terhadap undang-undang yang ditentukan dalam undang-undang. Itulah yang menjadi perdebatan antara penasihat hukum. Kenapa hanya 8 tahun? Kenapa hanya 12 tahun? Kenapa tidak mati tapi adalah menjadi seumur hidup? Itulah domain hakim. Dan memperlihatkan sedemikian rupa nanti apakah hakim itu terikat pada tuntutan? Oh, saya kira tidak. Disinilah nanti peran penasihat hukum untuk memberikan suatu keterangan yang objektif, perspektif subjektif dengan bukti-bukti yang ada. Apakah betul ada perencanaan? Rencananya seperti apa? Apakah Sambo melakukan suatu penembakan? Apakah Sambo sudah melakukan suatu keadaan tenang? Kan gitu kan? Apakah bukti-bukti juga menjadikan suatu dihilangkan? Karena Sambo ini ada 2 dakwaan pembunuhan dan obstruction of justice. Kan itulah. Oleh karena itu dalam hal seperti ini menjadikan suatu perdebatan, nanti besok kita tunggu. Demikian juga Ricky Rizal. Ricky Rizal itu sebetulnya kalau sejak awal itu bisa terbuka, potensi sebagai DC bagus, Mas. Oke, bagus, karena dia tidak mengeksekusi, tapi rupanya sudah lewat. Disinilah saya kira yang harus dipertimbangkan bukti-bukti yang dilakukan sehingga betul-betul objektif hukumnya dan objektif perkara. Itu yang kita inginkan besok. Oke. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita harus dengarkan kumandang azan maghrib, tapi tampaknya masih ada waktu ya. Baik, saya kembali ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, Anda memiliki tanggapan kepada pengacara Ricky Rizal? Apakah Anda masih percaya bahwa pledoi besok betul-betul bisa dipertimbangkan secara adil oleh hakim? Jadi tanggapan saya, pledoi itu kan hak terdakwa ya, maupun penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan diri. Tetapi yang saya sayangkan adalah bahwa perkara telah selesai tapi tidak terang masalahnya. Sebab kenapa? Karena penyidik dan jaksa penuntut umum tidak mau bekerja maksimal sehingga seluruh pelaku tidak menjadi tersangka. Ada pelaku yang berperan sebagai tukang ojek, tukang somai, tukang bunyikan petasan, memberi komando dari luar ke dalam, ada yang menutup telinga dari luar ketika mau ditembak di dalam. Itu artinya semuanya matang perencanaan itu, tetapi karena CCTV-nya diedit, bahkan yang pejalan kaki yang di jalan itu pun tidak terlihat di CCTV yang dipertontonkan itu. Andaikan misalnya seperti yang dibilang Prof, buktilah yang berbicara. Tetapi kalau buktinya valid misalnya, ya boleh-boleh saja menjadi terang masalah. Tapi kalau bukti sudah diedit-edit oleh penyidik kepolisian atau forensik, ya apa yang mau dibuktikan, kan begitu. Nah, kemudian ilmu hukum itu bukan ilmu pasti. Terhadap bukti yang sama saja, para penegak hukum bisa berbeda pendapat antara jaksa, polisi, hakim, dan advokat itu bisa berbeda pendapat. Bahkan putusan pengadilan pun dari putusan pengadilan pertama ke banding itu bisa berbeda pendapat juga. Makanya sering Pak Kamarudin, mohon maaf harus saya potong karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa ya, artinya kami hukum akan itu kembali bukan usai ilmu jeda pasti, ya. tapi ilmu Kita sosial. lanjut kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke pengacara Ricky Rizal. Pak Dewangga, apakah ada hal-hal lain selain membantah dan meluruskan tuntutan versi jaksa yang akan nanti disampaikan Ricky Rizal dalam nota pembelaan besok? Pak Dewangga. Ya, kami fokus ke 2 hal itu ya. Yang pertama bahwa dakwaan itu tidak atau tuntutan itu tidak terbukti, sehingga tadi saya katakan meeting of mind hanya dikonstruksikan oleh jaksa dilandaskan pada pengubahan fakta persidangan, maka sesungguhnya segala tindakan fisik yang dilakukan oleh Ricky Rizal, baik menyupir dan lain-lain, dengan usaha tidak terkait dengan usaha untuk mewujudkan hilangnya nyawa almarhum Yosua, sehingga dengan hal demikian kami mengharapkan bahwa dakwaan tidak
dan tuntutan tidak terbukti begitu ya, sehingga Ricky Rizal harus bebas. Ataupun segala perbuatan yang ia lakukan adalah kegiatan normal dirinya sebagai ajudan. Perintah-perintah yang negatif sudah dengan tegas ia tolak dan sesuai dengan fakta persidangan, di mana Verdi Sambo juga mengatakan hal demikian karena di lantai 3 hanya mereka berdua yang mengetahui isi pembicaraannya dan mereka berdua mengatakan hal yang sama, di mana tidak mungkin lagi mereka melakukan skenario-skenario lanjutan gitu, sehingga kami harus menganggap bahwa hal itu valid gitu. Sehingga aktivitas yang dia laksanakan adalah sah sebagai ajudan, baik memanggil Richard, menyetir lagi tadi ya, menyetir dan lain-lain adalah aktivitas dia sebagai ajudan, sehingga menurut kami untuk dipertanggungjawabkan sebagai orang yang dipersalahkan juga tidak bisa karena dia melaksanakan perintah jabatan yang sah dan tidak melawan hukum. Ketika dia diperintahkan untuk melawan hukum, dia menolak gitu. Sehingga lantas kami meminta untuk dilepaskan juga dari pemidanaan begitu. Jadi bebas dan lepas, Mas. Gitu, baik, terima kasih. minta dibebaskan ya besok. Baik, Prof. Hipnu, untuk terdakwa Verdi Sambo sendiri, menurut tuntutan jaksa tidak ada hal yang meringankan. Menurut Anda apa yang akan disampaikan Verdi Sambo esok supaya kemudian bisa mempengaruhi hakim? Ya, saya kira kalau memang tidak ada yang semuanya memberatkan, tidak ada yang meringankan, nanti tinggal bagaimana, itu kan perspektif jaksa kan gitu kan. Kita harus equal, Mas, karena asas hukumnya itu kan asas hukum akusatur sebagai subjek yang sama. Jadi pemikiran dari penuntut umum dan pemikiran dari penasihat hukum. Karena kalau kita berpikir penasihat hukum semuanya pengen bebas atau lepas kan begitu kan, itu sudah pasti kan. Tapi perspektif penuntut umum saya kira enggak, adalah suatu pemidanaan. Nah sekarang pemidanaan itulah yang bisa dikatakan suatu adil kan itu. Karena nanti pertimbangannya itu bisa pertimbangan secara yuridis atau terbukti, secara sah dan meyakinkan seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan itu, atau bukan lepas itu adalah terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, atau terbukti tapi ada alasan pemaaf, alasan pembenar. Tadi Mas penasihat hukum, apakah betul ada alasan pemaaf, alasan pembenar? Kan begitu pertanyaannya. Itu debatable nanti. Atau yang ketiga, pemidanaan. Nah, pemidanaan itulah yang jadi perdebatan kemarin. Apakah ini ringan, sangat ringan, atau cukup berat? Disitulah merupakan kewenangan hakim melihat bukti-bukti yang reliable, yang memperhatikan dari aspek korban, aspek masyarakat, ataupun aspek hukum. Aspek pencegahan, itu yang penting. Karena jangan sampai di kemudian hari model kejahatan yang menggunakan relasi kuasa itu timbul di dalam suatu tingkat kepolisian kembali. Ini yang kita inginkan. Hukum itu sebagai memidana juga sebagai mencegah ke depannya sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana yang sama seperti halnya kasus SAM. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Kamarudin, dengan adanya keyakinan yang sangat kuat dari Anda bahwa ada gerakan bawah tanah yang saat ini sedang bermain dari pihak keluarga sendiri, ada artinya tidak sih nota pembelaan besok selama sepekan ini kepada para terdakwa ini? Nota pembelaan tentu ada artinya karena nota pembelaan itu kan hak daripada terdakwa dan penasihat hukumnya. Tetapi saya menolak dalil daripada penasihat hukum Ricky Rizal yang menyatakan kliennya bersih. Padahal kliennya sudah menerima upah untuk membunuh, yaitu berupa handphone dan uang 500 juta. Dan itu juga diakui juga oleh baik Kuat Ma'ruf maupun Barada Richard Eliezer. Malah Barada Richard Eliezer itu selain diberi handphone juga diberi 1 miliar yang menurut pengakuan dia, yang saya tahu sih 5 miliar. Bahkan dia pun memotret tangan daripada PC ketika memberi hadiah atas pembunuhan itu. Dan mereka inilah penerima honor terbesar sepanjang abad ini, yaitu dalam 2-3 menit menerima upah 500 juta sampai 1 miliar ditambah handphone. Jadi karena sudah ada upahnya dan sudah memenuhi prestasinya yaitu PC untuk order pembunuhan itu, maka tidak bisa lagi berkelit mereka. Tetapi khusus untuk Ricky Rizal ada alasan pemaaf buat dia, yaitu pasal 48, yaitu daya paksa yang kuat dari Irjen Pol kepada Barada. Kemudian pasal 51 yaitu perintah penguasa kepada bawahan untuk melakukan pembunuhan. Nah, artinya Ricky Rizal juga
Barada Richard juga sudah mengakui itu bahwa ada daya paksa dan ada perintah jabatan. Jadi perintah jabatan dan daya paksa ini sangat kuat, terbukti Kadipropam Ferdy Sambo memerintah bawahannya untuk melakukan yang salah, satu tingkat di bawahnya itu Brigjen Pol tidak bisa menolak. Dalam hal ini Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen lainnya serta para kaden, buktinya semua tidak ada yang sanggup menolak perintah itu, apalagi dibanding dengan Barada. Kalau Barada menolak bisa saja dia dibunuh. Mungkin dia berpikir begitu. Jadi ada alasan buat untuk Barada Richard Eliezer, dan itu menjadi hal yang meringankan. Itu makanya saya minta supaya Barada Richard Eliezer ini dituntut di bawah 5 tahun dan dihukum juga di bawah 5 tahun karena dia masih muda, pengalaman masih kurang, maka perlu kita lindungi dia masa depannya karena dia pengalaman masih sedikit. Sementara untuk PC yang mengorder pembunuhan dan memberikan uang-uang suap baik kepada eksekutor maupun kepada lembaga-lembaga lain, tidak patut dia dituntut 8 tahun karena dia pemicu daripada semua persoalan ini. Demikian juga Ferdy Sambo. Jadi mengenai adanya upaya-upaya operasi intelijen misalnya dari para jenderal baik underground maupun di atas tanah itu sudah terbukti dari bulan Juli. Bahkan saya pun berkali-kali mereka hubungi baik langsung maupun melalui perantara, bahkan melalui pertemuan-pertemuan gitu loh. Jadi menurut saya upaya operasi intelijen atau oleh para tentara oleh para jenderal ini menurut saya tidak patut. Karena kenapa? Biarpun mereka dekat ada balas jasa atau balas budi, itu menurut saya karena mereka melakukan itu dengan cara melawan hukum, maka Kapolri juga harus bertindak tegas. Kita akan tunggu nanti kemudian apa saja yang akan disampaikan oleh para terdakwa pada esok. Terima kasih Pak Kamarudin, terima kasih Pak Dewangga dan Prof. Ibnu telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.